Halo, kembali lagi bersama Bu Gina. Kali ini Ibu akan membahas TO5 UTBK Biologi. Oke. 71. Perhatikan gambar di bawah ini. Bagian yang ditunjuk oleh nomor 3 adalah, kita identifikasi. Kebetulan di sini yang tampak jelas untuk nomor 2 dulu ya. Ini adalah bagian korteks. Kemudian nomor 3. Nah, nomor 3 ini lebih menunjuk ke arah ini ya. Nah, ke bagian ini. Oke. Bagian ini merupakan serat floem atau disebut dengan serabut floem yang merupakan penyokong yang terdapat pada pembuluh floem. Kemudian yang nomor 4-nya ini menunjuk ke bagian sini ya. Nah, ke bagian sini ini merupakan kandung. Oke. Kemudian di sini yang nomor 5. Nomor 5 ini adalah pembuluh silem. Dengan demikian, gambar tersebut khususnya untuk nomor 3. Nah, ini adalah serat floem. Jadi jawabannya adalah yang A. Oh iya, ini sign untuk yang nomor 6-nya. Ini adalah floemnya ya. Oke. 72. Pembentukan aromatape kemungkinan disebabkan oleh mikroorganisme berikut. Baik, kita identifikasi berikut ya. Agrobacterium tumefaciens ini merupakan salah satu spesies bakteri. Ya, ya. Jadi untuk option yang A itu adalah salah satu jenis bakteri penyebab tumor pada tumbuhan ya. Pada tumbuhan. Kemudian yang B, Endomycopsis fibulgera ini merupakan salah satu jenis fungi uniseluler khususnya. Fungi uniseluler ini berperan dalam pembentukan aromatape. Kemudian yang C, Streptococcus thermophilus ini adalah salah satu spesies bakteri yang berperan dalam pembuatan gehar. Kemudian yang D, Nilospora cytophylla ini merupakan fungi, salah satu jenis fungi berbentuk kapangnya. Fungi ini berperan dalam pembuatan oncom. Dan satu lagi yang E, Penicillium retroforti, ini pun sama, salah satu fungi yang berupa kapang. Dan fungi ini berperan dalam pembentukan keju. Oke, dengan demikian jawaban untuk nomor 72 ini adalah yang B. 73. Apabila tubuh dalam keadaan lapar dan tidak ada asupan makanan, sehingga kadar glukosa dalam darah akan menurun, kemungkinan proses di bawah ini yang akan terjadi adalah, kita cek satu persatu ya. Glikogenesis. Apa itu glikogenesis? Glikogenesis merupakan proses pembentukan glikogen, ya. Merupakan proses pembentukan glikogen.
Glikogen akan terbentuk jika kandungan glukosa di dalam darah ini banyak. Ya, jadi glukosa jika banyak, maka dia akan dibentuk menjadi glikogen dengan bantuan hormon insulin. Nah, tetapi kasus ini apa yang terjadi ketika kadar glukosa dalam darahnya menurun. Jadi otomatis yang A bukan ya. Untuk yang B, glikoneogenesis. Ini tidak ada, ini hanya sebagai pengecoh ya. Kemudian glukogenesis. Glukogenesis pun sama ya. Ini tidak ada istilah seperti ini, hanya sebagai pengecoh. Kemudian gluconeogenesis. Untuk gluconeogenesis ini merupakan suatu pembentukan glukosa. Gluconeogenesis. Jadi ini merupakan suatu pembentukan glukosa dari senyawa non karbohidrat ya, dari senyawa non karbohidrat. Maksudnya, non karbohidrat di sini kan banyak. Misalnya ada protein dan turunannya, ada lemak dan juga turunannya. Nah, ternyata dari senyawa-senyawa tersebut dapat dibentuk glukosa. Itu merupakan suatu proses gluconeogenesis. Dan yang terakhir, nah di sini memang kalau untuk proses gluconeogenesis itu tentunya memerlukan waktu dan biasanya berlangsung dalam efek yang jangka panjang seperti itu ya. Nah, sedangkan di sini ketika kadar glukosa menurun karena tubuh dalam keadaan lapar. Nah, tidak mungkin kita harus menunggu gluconeogenesis. Maka dari itu, kita paling menunggu yang namanya glikogenolisis yang akan langsung berproses, akan langsung berlangsung ketika tubuh kita dalam keadaan lapar, sehingga kadar glukosa dalam darah akan terpenuhi nantinya. Itu merupakan glikogenolisis ya, yang merupakan pemecahan glukosa menjadi maksudnya pemecahan glikogen menjadi glukosa ya. Jadi glikogenolisis ini merupakan suatu pemecahan glikogen ya menjadi glukosa, sehingga simpanan glikogen dalam hati kita atau dalam otot kita akan berkurang karena telah terurai menjadi glukosa, dan nantinya si glukosa ini akan diubah menjadi ATP seperti itu ya. Dengan demikian jawaban nomor 73 yaitu yang B. Nomor 74. Gambar tersebut adalah salah satu bioma. Pernyataan yang tidak benar mengenai bioma tersebut. Coba kalian perhatikan, ini adalah salah satu bioma, di mana di bioma ini kita tidak menemukan pohon. Jadi yang kita pandangi adalah yang ini ya, ini perbatasannya. Nah, yang ini ya, yang ini, nah yang ini kalina arsip. Nah di sini terdapat bioma, tapi di sini sangat jarang pohon. Kalaupun ada pohon, itu paling hanya satu. Ini merupakan bioma stepa. Nah, kita cari pernyataan yang tidak benar mengenai bioma stepa ini ya. Memiliki tanah yang tandus karena porositas yang rendah. Betul. Karena bioma stepa ini mereka memiliki porositas yang rendah, itu salah satu cirinya ya. Porositasnya rendah ya. Kemudian selain porositasnya rendah, ini disebut juga sebagai padang rumput tandus ya. Padang rumput yang tandus. Selain itu juga bioma stepa ini memiliki atau beriklim sedang ya, beriklim sedang. Kemudian biasanya ini ditemukan di
Afrika, kemudian juga bisa ditemukan di Amerika Selatan, ya. Kemudian Australia, gitu. Selain itu, bioma ini memiliki evaporasi atau penguapan yang sangat tinggi daripada hujan. Jadi penguapannya tinggi, tapi hujannya jarang, begitu ya. Sehingga mereka lebih tandus terlihatnya. Baik, kalau begitu kita lihat di sini memiliki tanah yang tandus karena porositas yang rendah, betul. Merupakan padang rumput yang beriklim sedang, oke. Pada umumnya ditemukan di Afrika, Amerika bagian selatan, Australia, oke. Memiliki drainase yang cukup baik. Drainase ini merupakan suatu pengairan, proses pengairan. Cukup baik. Jika porositas rendah, biasanya drainasenya juga kurang baik. Nah, di sini cukup baik, berarti kurang tepat ya, tidak. Memiliki evaporasi yang tinggi yang lebih cepat daripada prepitiasi. Prepitiasi ini merupakan proses hujan ya. Nah, jadi di sini betul. Nah, jadi karena yang dicarinya adalah yang tidak benar, maka jawabannya adalah yang D. Oke, nomor 75. Untuk nomor 75 ini adalah hewan mamalia yang termasuk kelompok Metatheria adalah, apakah itu Metatheria? Metatheria merupakan salah satu nama dari superordo yang terdapat dalam mamalia. Oke, kita lihat ya. Mamalia ini merupakan salah satu takson, ya, salah satu takson klasis yang termasuk mamalia. Nah, mamalia ini memiliki 3 superordo ya. Superordo. Di antaranya adalah ada superordo Prototheria. Ini merupakan kelompok mamalia yang bertelur ya. Kelompok mamalia bertelur. Kemudian yang kedua ini adalah Metatheria. Metatheria adalah kelompok mamalia yang berkantung. Dan yang ketiga ini adalah Eutheria. Eutheria merupakan mamalia berplasenta. Nah, berikut ini contoh-contohnya ya, kita sebutkan. Misalnya di sini ada Prototheria. Prototheria ini adalah mamalia yang bertelur. Contohnya adalah Platypus, Echidna. Echidna ini mirip dengan landak ya, tapi bukan landak. Kemudian Metatheria, mamalia yang berkantung, diantaranya kanguru. Kemudian opossum. Kemudian lagi koala. Dan juga wombat. Wombat ini lucu guys. Dia terkenal dengan tokoh kartun Tasmania. Untuk Eutheria mamalia berplasenta, salah satunya kita, manusia, orangutan, kuda, sapi, dan lain-lain.
Oke. Maka dari itu, hewan mamalia yang termasuk kelompok Metatheria adalah apakah anjing? Bukan. Kanguru? Oke. Tikus? No. Kerbau? No. Orangutan? No. Jadi jawabannya adalah